Sebagai bentuk dorongan bagi penyandang disabilitas yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan serta hambatan, Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta mengadakan diskusi sembari ngabuburit yang membahas tentang fikih disabilitas psikososial. Kegiatan ngabuburit ini terselenggara bersama dengan pemerintah Kelurahan Margoluih, Kapanewon Segan, Sleman. Diskusi ringan namun berbobot ini dilatar belakangi karena para penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, kurang terfasilitasi, hingga masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Banyak dari penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dan stigma negatif dari orang-orang sekitar. Dalam hal ini, manajer proyek kesehatan jiwa dan rehabilitas sosial berbasis masyarakat Pusat Rehabilitasi Yakum, Siswaning Tiastri Nugraheni menyampaikan bahwa fikih disabilitas psikososial di dalam Islam menyatakan semua makhluk dalam kondisi yang mulia. Sehingga hal tersebut penting untuk disampaikan agar para penyandang disabilitas mampu mempertebal kepercayaan diri mereka untuk mendapatkan hak-hak yang sama. Makhluk itu kan mulia gitu kan. Memang kalau di dalam kajiannya ada seperti juga dalam perspektif kesehatan, dalam Islam juga dibagi orang dengan disabilitas psikososial atau orang yang mengalami gangguan jiwa itu dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Nah itu dari kategori itu ya kita sebenarnya lebih menyampaikan bahwa karena mereka juga butuh dukungan, butuh penerimaan itu. Dalam fikih itu menguatkan bahwa orang dengan disabilitas psikososial itu juga perlu diterima dan tidak pantas untuk mendapatkan stigma kayak gitu. Makanya ini kan kerjasamanya dengan Pondok Pesantren Tuno beserta Kiai Imam Aziz itu juga yang konsen pada disabilitas, dan pada muktamar tahun yang lalu juga memunculkan isu tidak hanya fikih disabilitas saja, tetapi lebih spesifik tentang fikih disabilitas psikososial. Jadi ini sebenarnya lebih mengenalkan fikih disabilitas kepada disabilitasnya langsung, bahwa mereka juga punya harapannya punya kepercayaan diri gitu dalam posisi dalam Islam itu juga punya hak dan kesempatan yang sama, juga bagaimana masyarakat itu juga mendukung, dan keluarga itu menjadi peran penting bagaimana mereka bisa dapat pulih gitu. Dan saya kira itu sejalan dengan apa yang upaya-upaya dalam sisi kesehatan juga di rehabilitasi sosial seperti itu. Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa semua orang harus melakukan deteksi dini psikososial terutama di lingkup keluarga. Pasalnya dalam istilah fikih, jika seseorang dengan disabilitas sosial sedang kambuh, orang tersebut tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Sangat penting ya, dan terutama untuk memberi pengertian kepada keluarga-keluarga. Karena awal dari ini semuanya keluarga, ya. Artinya terdekat lah ya. Jadi orang yang terdekat itulah yang punya peran. Apakah kalau misalnya di pendidikan ya guru, kalau di keluarga ya orang tua atau suami atau istri, kalau di institusi ya kepala institusinya begitu. Semuanya harus tahu supaya tidak terjadi eskalasi gitu. Ini bahaya kalau semua orang abai, sudah nanti jadi ledakan. Sehingga dengan adanya diskusi di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, harapannya masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif, terutama tokoh-tokoh lintas agama, untuk dapat mendukung penerimaan orang dengan disabilitas psikososial. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Willian Susilo, Adi TV.